Oke, kita juga sudah terhubung saat ini bersama dengan Cak Nanto selaku juru kampanye Ganjar Pranowo. Selamat petang, Cak Nanto. Selamat petang, Pak Vita, Kang Mas. Ya. Oke, langsung saja Cak Nanto tadi kalau kita recap sedikit ya yang disampaikan oleh Mas Burhan itu kekompakan yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini kecil kemungkinan konversi kekompakan ini berujung pada koalisi karena PDIP pengennya tetap capresnya adalah Ganjar sementara Gerindra tetap pengennya capresnya adalah Pak Prabowo. Anda sepakat soal itu nggak, Cak? Kalau pertama saya sangat mengapresiasi bahwa tokoh politik calon presiden baik yang diusung oleh PDI Perjuangan dan yang diusung oleh Partai Gerindra menunjukkan rasa kenegarawannya untuk selalu menyampaikan gagasan visi kepada rasa persatuan yang ditampilkan. Dan ini sebagai bentuk jati diri bangsa yang terus bersatu di tengah perbedaan partai politik. Saya melihat begini bahwa Pak Ganjar sudah diputuskan oleh Bunda Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menjadi calon presiden yang sudah dimandatkan oleh PDI Perjuangan. Sampai saat ini kami berkomitmen untuk memenangkan Pak Ganjar untuk menjadi presiden 2024. Persoalan ada dinamika dan komunikasi politik yang namanya politik pasti dinamis. Sebelum ada keputusan yang final, nanti kita tunggu komunikasi apakah ada perubahan ataupun tidak ada perubahan. Walaupun ada perubahan misalnya, saya kira PDI Perjuangan sangat terbuka untuk selalu berkomunikasi dengan Partai Gerindra. Semoga ini menjadi satu kesatuan dan menjadi harapan. Walaupun tidak, maka kami berkomitmen untuk selalu memenangkan dengan etika politik yang sangat luas untuk mengampanyekan politik yang santun dan berpikir. Cak Nanto, berarti Ganjar Pranowo sebagai capres itu harga mati ya untuk PDI Perjuangan ya? Sampai saat ini harga mati sebelum ada perubahan keputusan dari Ketua Umum PDI. Oke, menjawab pertanyaan lainnya yang kemudian diajukan oleh Mas Burhan juga ya secara tidak langsung. Anda kan sebagai juru kampanye juga nih, tapi tidak terlihat nih belum ada gagasan-gagasan yang jelas yang disampaikan oleh Pak Ganjar selama ini. Apakah memang itu belum jadi prioritas saat ini atau bagaimana? Dalam waktu dekat kami akan menginisiasi kalau misalnya ada waktu Pak Prabowo, Pak Anies untuk ikut bersama-sama menyampaikan misi bersama di dalam konvensi debat bersama di dalam menyampaikan gagasan dan biar rakyat mengetahui secara banyak tentang gagasan-gagasan yang disampaikan oleh setiap kandidat. Semoga Bang Habib bisa menyampaikan ke Pak Prabowo kapan waktunya. Kami siap untuk menginisiasi visi misi untuk menyampaikan agar rakyat lebih tahu dan lebih banyak gagasan yang disampaikan. Saya kira semoga tawaran-tawaran ini bisa diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Anies untuk menyampaikan segala gagasan seperti yang disampaikan oleh Bang Burhanuddin. Oke, ada tawaran dari PDIP untuk berdiskusi dulu dengan masing-masing baca pres untuk kemudian mengumumkan visi misinya begitu? Ya, kira-kira berdebat lah, kira-kira berdiskusi kecil-kecilan untuk menyampaikan gagasan. Oke, menarik. Mas Burhan ada tanggapan? Ini yang satu bilang kita mau diskusi dulu, yang satu bilang sekarang masih belum saatnya. Tanggapan dari Mas Burhan bagaimana? Memang dari sisi waktu ya, sebenarnya kita masih ada waktu 3 bulan sebelum proses pendaftaran dan KPU memulai tahapan berikutnya. Tetapi buat saya, kita tidak perlu terjebak pada jadwal formal KPU untuk jadwal debat visi misi atau gagasan. Karena itu kan jadwal formal. Kita punya agenda yang bisa kita tarik secara informal, misalnya media atau kampus ya mengundang para bakal capres, meminta mereka membicarakan gagasan atau program lebih detail berkaitan dengan topik secara spesifik. Nah sejauh ini itu baru Apeksi yang melakukan, itu pun tidak dalam satu waktu ya. Mereka diminta untuk bicara satu persatu soal pemerintahan kota. Tetapi secara umum memang seperti yang Mas Habib sampaikan, sejauh ini kita terlalu asik berdiskusi soal gimmick. Jadi kita tidak membicarakan substansi apa yang ditawarkan selain ada capres seperti Mas Ganjar atau Pak Prabowo yang bicara tentang keberlanjutan dan ada Mas Anies yang sibuk bicara soal perubahan.
tanpa diperinci keberlanjutan macam apa yang diinginkan, kemudian perubahan macam apa yang mau ditawarkan. Oke. Nah, kita pengen tahu sebenarnya lebih detail. Iya. Nah, sejauh ini, Gina, Alfat, masyarakat kita memang lebih tertarik sama yang gimmick. Ya. Oke. Tetapi gimmick ini kan nggak menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kita harus tarik perdebatan menjadi persoalan yang lebih konkret. Kalau misalnya masing-masing bakal capres punya agenda, agendanya itu uangnya dari mana, kemudian visibility-nya seperti apa, sehingga kita tahu betul kira-kira isi kepala para bakal capres terkait dengan masa depan Indonesia Oke, jika baik, mereka Mas menang Burhan. seperti pemenang pemilu itu seperti apa. Oke, baik. Nah, itu yang sebenarnya kita tunggu. Iya, selain soal tadi Mas Burhan, yang menarik adalah kalau tadi kan Mas Burhan menyampaikan kebersamaan ini, saya ingin fokus soal kebersamaannya kedua tokoh ini ya Mas Burhan ya. Kan itu peluangnya kecil sekali untuk koalisi, tadi saya tangkap dari Mas Burhan ya. Jadi kalau kita tarik pernyataan lengkap dari Pak Prabowo Subianto, saya coba bacakan, mengaku ingin bersaing secara sehat dan kekeluargaan dalam Pilpres 2024. Jadi makna kekeluargaan di sini itu konteksnya apa? Apakah ingin bertanding untuk bersanding seperti 2019, siapapun yang menang kalah akan dirangkul? Atau seperti apa sih sebetulnya konteksnya? Kalau soal bertanding untuk bersanding kan tipikal politik Indonesia seperti itu ya. Oke. Jadi politik yang kalau istilah teknisnya namanya political cartel. Jadi perbedaan itu hanya tampak pada waktu kampanye. Setelah pemilu selesai, semua pihak baik yang kalah maupun menang masuk dalam kekuasaan. Oke. Jadi tipikal office seeking. Nah, itu yang selama ini mendominasi. Nah, ada plus minusnya. Plusnya kalau kita boleh sebut adalah stabilitas politik terjaga. Oke. Coba misalnya kalau Gerindra pada saat 2019 memutuskan untuk berada di luar dan setahun kemudian kita menghadapi pandemi yang luar biasa. Nah, tentu ada minusnya. Minusnya adalah checks and balance menjadi kurang. Oke. Jadi prinsip demokrasi kan tawasobil hak. Nah, itu agak kurang tuh kalau semua masuk ke dalam pemerintahan. Tapi setidaknya kita berharap siapapun calon, apalagi yang mendapatkan dukungan cukup signifikan, seperti Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, itu punya kesempatan untuk menawarkan gagasan mereka dan publik itu menjadi hakim untuk memutuskan siapa yang menang. Jadi jangan sampai ada kesan salah satu capres diganjal. Biarkan mereka bertanding dan masyarakat yang memutuskan siapa yang berhak menjadi capres dan siapa yang dianggap belum saatnya menjadi pemimpin nasional. Oke, kita akan coba tanya lagi Mas Habib nih. Mas Habib, kalau misalnya tawaran itu datang dari media atau dari kampus lah misalnya, untuk kemudian Pak Prabowo direndengkan dengan Pak Anies dan juga Pak Ganjar untuk kemudian menyampaikan gagasannya, apakah tawaran itu bisa diterima oleh pihak Pak Prabowo saat ini? Oh, justru Pak Prabowo akan sangat antusias, ya. Karena dengan demikian semua gagasannya, baik yang sudah sebagian diimplementasikan ketika beliau menjadi Menhan saat ini, ya, maupun yang belum sempat karena di luar tupoksi beliau, bisa benar-benar disampaikan secara detail. Ya, jangankan diberi kesempatan seperti itu ya, kayak tadi ini di acara Bulan Bintang saya hadir, beliau lengkap bawa slide gitu kan, bawa PowerPoint menjelaskan gagasan-gagasan beliau. Tapi cek aja berita sekarang, mohon maaf ya, dengan segala hormat ya, ya kita nggak nyalahkan media. Pemberitaannya apa? Yang gimmicknya kan pasti kan, pemberitaannya gimmick-gimmick, bukan hal-hal yang substansi. Nah, itu kan koreksi bagi kita semua. Betul. Koreksi bagi kita semua bahwa ya kita bebannya kan bukan hanya di capres, bagaimana mengedukasi publik ini, ada di kita juga semua sebagai stakeholder politik ini. Oke. Pertanyaan yang sama untuk Cak Nanto, apakah tawaran-tawaran berbagi atau mengungkapkan gagasan dari Pak Ganjar Pranowo bisa diterima misalnya oleh jika tawaran itu datang dari media ataupun kampus? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Kami berinisiasi sendiri siap, diundang siap, kapanpun siap. Karena bagi kami ini bagian penting untuk menyampaikan segala visi keberlanjutan dan Indonesia maju yang menjadi gagasan Pak Ganjar ke depan. Jadi tidak boleh ada pola berpikir, pola gerakan yang kita harus lebih maju tanpa ada seperti kampanye-kampanye yang saling mendefinisikan dan
selalu memundurkan kemajuan bangsa. Itu yang selalu dipikirkan Pak Ganjar, bagaimana proses ke depan sebagai estafet keberlanjutan yang tidak hanya estafet, tapi bagaimana memajukan negara dan bangsa kita ini. Baik. Sampai kapanpun kita bisa. Ya, oke. Saya langsung lanjut ke Mas Burhan. Terakhir Mas Burhan, kalau tadi Mas Burhan menyampaikan soal soal konsep bertanding untuk bersanding di sistem pemilu di Indonesia itu memang masih kental sekali. Lantas kalau kita lihat peta politik saat ini untuk 2024 nanti, akankah ada beberapa pasangan calon kalau perspektif Mas Burhan? Atau memungkinkan ada aktor-aktor lain nantinya akan masuk bursa di last minute? Ya, memang kalau kita lihat peta hari ini itu masih ada kemungkinan muncul 3-4 pasang, Dina, ya. Jadi poros Prabowo Subianto, poros Ganjar Pranowo, poros Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Golkar berhasil membentuk poros baru bersama PAN misalnya, kemungkinan muncul poros keempat. Tapi sejauh ini itu antara 3 atau bahkan cuma 2. Karena bagaimanapun Mas Anies Baswedan kan sangat dipastikan apakah salah satu partai yang mendukungnya itu masih kuat gitu ya, solid, iman politiknya tidak berubah untuk mendukung Mas Anies jika Mas Anies sudah memutuskan cawapres yang mungkin saja tidak menyenangkan salah satu partai yang mendukungnya. Kalau misalnya salah satu partai pendukung Mas Anies pindah ke lain hati, ya Mas Anies gagal berlayar ke 2024. Tapi sejauh ini kita melihat soliditas dari partai pendukung Mas Anies. Jadi kalau misalnya Mas Anies solid, didukung oleh 3 partai, tidak ada yang kurang, maka kemungkinan kita punya 3 pasang yang akan bertarung secara ksatria di 2024 nanti. Baik, kita akan tunggu nanti ketiga pasang ini jika kemudian benar mereka akan maju dan juga jika ada tawaran untuk menyampaikan gagasan di media bisa langsung diterima oleh para masing-masing baca pres ini. Kita akan tunggu nanti ya, kita akan tagih janjinya dari para baca pres ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami 3 petang. Assalamualaikum, selamat sore.